Pernahkah kamu merasa tubuhmu berada di satu tempat, tetapi pikiranmu berjalan jauh ke tempat yang tidak bisa kamu jangkau? Malam menjadi waktu yang paling sunyi, karena ketika dunia mulai diam, suara di dalam kepalamu justru semakin keras. Tentang kesalahan yang pernah kamu lakukan, tentang kata-kata yang seharusnya tidak kamu ucapkan, tentang kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kamu sedang hidup di dalam sebuah tempat yang tidak memiliki pintu. Tempat itu bernama pikiranmu sendiri. Dan malam ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang pernah tersesat, bukan di sebuah tempat asing, tetapi di dalam pikirannya sendiri. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Arka dikenal sebagai seseorang yang tenang. Ia selalu tersenyum ketika bertemu orang lain. Ia selalu terlihat baik-baik saja. Namun tidak banyak yang tahu bahwa setiap malam, ketika semua orang mulai terlelap, Arka harus menghadapi pertempuran yang tidak terlihat. Pertempuran dengan pikirannya sendiri. Di dalam kepalanya selalu ada banyak pertanyaan. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau keputusan yang aku ambil adalah kesalahan? Bagaimana kalau suatu hari semua orang meninggalkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti ombak. Satu pergi, 10 lainnya datang. Awalnya Arka menganggap itu adalah hal biasa. Ia berpikir, mungkin aku hanya sedang memikirkan masa depan. Namun semakin lama, ia mulai menyadari sesuatu. Ia bukan sedang mempersiapkan masa depan. Ia sedang menghukum dirinya sendiri atas sesuatu yang belum terjadi. Hari-harinya mulai terasa berbeda. Ketika bersama orang lain, pikirannya masih berada di tempat lain. Ketika menikmati sesuatu yang sederhana, ia mulai mencari hal yang salah. Bahkan ketika tidak ada masalah, ia tetap merasa harus menemukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebuah pesan yang tidak dibalas bisa membuatnya bertanya, apakah aku melakukan kesalahan? Sebuah kesalahan kecil bisa berubah menjadi pertanyaan besar. Apakah aku memang tidak cukup baik? Dan tanpa sadar, Arka mulai hidup di antara kenyataan dan ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam, Arka berjalan menuju sebuah danau di pinggir kota. Tempat itu selalu tenang. Tidak banyak suara. Tidak banyak orang. Hanya ada angin malam dan pantulan bulan di permukaan air. Di sana, ia bertemu seorang pria tua yang sedang duduk sendirian. Pria tua itu menatap Arka dan berkata, "Kenapa wajahmu terlihat seperti seseorang yang sedang membawa beban yang tidak terlihat?" Arka tersenyum kecil. "Aku hanya terlalu banyak berpikir." Pria tua itu mengambil sebuah batu kecil, kemudian melemparkannya ke permukaan danau. Air yang sebelumnya tenang mulai bergelombang. "Lihat air itu," kata pria tua tersebut. "Menurutmu, apakah bulan yang ada di permukaan air benar-benar hancur?" Arka menggeleng. "Tidak, itu hanya pantulan yang terganggu oleh gelombang." Pria tua itu tersenyum. "Begitu juga dengan pikiranmu. Terkadang bukan hidupmu yang berantakan, hanya pikiranmu yang sedang terlalu banyak bergerak." Arka mulai memahami sesuatu, bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya, karena pikiran hanyalah tempat munculnya berbagai kemungkinan, bukan selalu kenyataan. Dalam psikologi, keadaan ketika seseorang terus memikirkan sesuatu secara berulang disebut sebagai rumination. Sebuah kondisi ketika seseorang terus kembali ke tempat yang sama dalam pikirannya, mencari jawaban dari sesuatu yang mungkin tidak memiliki jawaban. Seperti berjalan mengelilingi ruangan yang sama.
mencari pintu keluar. Padahal pintunya tidak pernah terkunci. Arka mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Selama ini, apakah aku benar-benar sedang menyelesaikan masalah? Atau aku hanya terus mengulang rasa sakit yang sama? Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering bertanya, bagaimana jika semuanya berjalan buruk? Tetapi jarang bertanya, bagaimana jika semuanya ternyata baik-baik saja? Ia terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk kehilangan, hingga lupa menikmati apa yang masih ia miliki. Ia terlalu takut seseorang pergi, hingga lupa menghargai mereka yang masih memilih tinggal. Ia terlalu takut gagal, hingga lupa bahwa hari ini masih memberikan kesempatan untuk mencoba. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan pria tua itu, Arka kembali datang ke danau. Ia ingin berterima kasih. Namun pria tua itu tidak ada. Hanya ada sebuah kertas kecil di bawah pohon tempat mereka pernah duduk. Di dalam kertas itu tertulis, manusia sering mencoba mencari ketenangan dengan mengendalikan segalanya. Padahal ada hal-hal yang memang hanya bisa diterima. Arka membaca kalimat itu perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa mengerti. Selama bertahun-tahun, Arka mencari kepastian. Ia ingin tahu, apakah pilihannya benar. Ia ingin tahu, apakah orang lain akan tetap tinggal. Ia ingin tahu, apakah masa depannya akan baik-baik saja. Namun hidup tidak pernah memberikan semua jawaban di awal perjalanan. Karena jika manusia mengetahui semuanya, mungkin tidak akan ada keberanian, tidak akan ada harapan, tidak akan ada proses menjadi lebih dewasa. Malam itu, Arka melihat langit yang sama, tetapi langit itu terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara ia melihat dunia yang berubah. Ia mulai memahami bahwa pikiran adalah alat yang luar biasa. Ia bisa membantu manusia menemukan jalan. Tetapi jika tidak dikendalikan, pikiran yang sama juga bisa menciptakan penderitaan, seperti api. Di tempat yang tepat, ia memberikan kehangatan. Namun jika dibiarkan, ia bisa membakar segalanya. Mungkin kamu juga seperti Arka. Mungkin akhir-akhir ini, kamu terlalu lama berada di dalam kepalamu sendiri, memikirkan sesuatu yang sudah berlalu, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, mencari jawaban dari pertanyaan yang bahkan belum memiliki jawaban, sampai lupa bahwa hidupmu sedang terjadi sekarang, bukan kemarin, bukan besok, tetapi saat ini. Jadi malam ini, jika pikiranmu kembali ramai, jangan buru-buru membencinya. Dengarkan sebentar. Tanyakan kepada dirimu, apa yang sebenarnya ingin aku lindungi? Karena terkadang, pikiran yang membuatmu lelah adalah bagian dari dirimu yang sedang takut terluka. Tenangkan bagian itu dan katakan, aku tahu kamu takut. Tapi kita tidak harus takut selamanya. Karena kamu bukan semua kesalahan yang pernah kamu buat. Kamu bukan semua perkataan buruk yang pernah kamu dengar. Kamu bukan semua kemungkinan buruk yang pernah muncul dalam pikiranmu. Kamu adalah seseorang yang masih belajar, masih bertumbuh, masih berjalan. Dan mungkin kedamaian bukan tentang memiliki pikiran yang selalu tenang. Karena manusia akan selalu berpikir, akan selalu bertanya, akan selalu merasa takut. Tetapi kedamaian adalah ketika kamu tidak lagi menjadi tahanan dari pikiranmu sendiri. Ketika kamu bisa melihat semua kekhawatiran itu datang tanpa harus ikut tenggelam bersamanya.
Malam semakin larut, dunia mulai diam, dan mungkin sekarang sudah waktunya kamu memberikan istirahat kepada dirimu sendiri. Letakkan semua hal yang belum bisa kamu jawab malam ini. Besok masih akan datang, dan kamu masih memiliki kesempatan untuk menjalaninya. Tidurlah dengan tenang, karena tidak semua hal harus selesai hari ini. Kadang, yang paling kamu butuhkan bukan jawaban, tetapi sebuah ruang untuk bernapas. Selamat malam, semoga hatimu menemukan tempat untuk pulang.